Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan sekurang-kurangnya 3 teknik dan strategi baru yang banyak berkontribusi dalam penemuan obat dan berikan contoh-contohnya. Jadi yang pertama itu Artificial Intelligence atau AI. Artificial Intelligence menjadi terobosan baru yang berperan penting dalam penemuan dan pengembangan obat. Metode ini banyak dipilih mengingat efektivitas waktu yang lebih tinggi serta mampu meminimalisasi faktor kesalahan dalam proses produksi penemuan obat tersebut. Artificial Intelligence ini merupakan metode untuk menangkap pola perilaku manusia dengan alat komputasi dan menggunakannya untuk memecahkan suatu masalah biologis. Produk mutakhir kefarmasian berhasil ditemukan melalui inovasi dan kreativitas dalam penerapan teknologi. Jadi contohnya itu adalah penemuan obat PXP 3003 yaitu sebagai solusi untuk menangani penyakit neuropati Charcot-Marie-Tooth atau CMT, yang mana merupakan suatu kelainan langka di dunia. Obat ini ditemukan oleh perusahaan biofarmasi Prancis Parnex. Yang kedua itu ada docking molekuler. Docking molekuler ini merupakan simulasi secara komputasi yang digunakan untuk memprediksi ikatan antara obat atau ligan dan reseptor atau protein dengan memasangkan suatu molekul kecil atau ligan pada sisi aktif dari reseptor, yang sampai saat ini banyak digunakan dalam proses penemuan dan pengembangan obat baru dengan aktivitas yang lebih baik. Proses docking molekuler ini terdiri dari 2 tahap yang saling berhubungan, yaitu docking algorithm atau docking pose dan juga yang kedua itu scoring function. Yang pertama itu algoritma docking yang berfungsi untuk mengeksplorasi konformasi ruang dan ligan atau target protein. Sedangkan scoring function itu berfungsi untuk mengevaluasi konformasi dengan menghitung kekuatan afinitas antara ligan dengan protein dan kemudian mengarahkannya eksplorasi konformasi kepada pose yang memiliki afinitas lebih tinggi atau lebih kuat. Contohnya itu pada suatu penelitian yang mendapatkan hasil uji ADME melalui aplikasi web FAF Drugs4 dan simulasi docking menggunakan perangkat lunak UCSF Chimera, mendapatkan yaitu senyawa turunan kortikosteroid yaitu metilprednisolon dan juga prednisolon itu memiliki potensi sebagai senyawa obat virus SARS-CoV-2 atau untuk obat COVID-19 ini. Senyawa metilprednisolon dan prednisolon ini merupakan salah satu senyawa yang berpotensi dijadikan obat antiviral karena potensinya dapat menghambat interaksi antara protein S dari SARS-CoV-2 dengan reseptor AC2. Protein S itu adalah protein transmembran tipe 1 dan protein fusi kelas 1 yang terdiri dari domain N terminal dan C-terminal yang berbeda, yang memediasi pengikatan reseptor dan fusi sel virus. Reseptor AC2 terletak di sel epitel alveolar tipe 2, sehingga sel ini dapat berfungsi sebagai reservoir SARS-CoV-2 yang menginvasi. Kemudian yang ketiga itu ada metode virtual screening yang merupakan suatu metode komputasi yang digunakan untuk menemukan senyawa kandidat struktur desain obat dan pemodelan molekul melalui proses screening terhadap sebuah database suatu senyawa kimia. Metode ini digunakan untuk memilih struktur molekul ligan. Struktur molekul ligan dipilih itu berdasarkan interaksi pengikatannya dengan struktur 3 dimensi protein reseptor tersebut. Metode ini juga disebut sebagai penyaringan virtual berbasis struktur.
Jadi contoh penerapannya itu pada suatu penelitian yang menghasilkan pada hasil virtual screening-nya menggunakan pendekatan kimia komputasi dengan metode in silico pada 7 komponen senyawa kipas laut atau G-Mariae menunjukkan bahwa memiliki aktivitas anti-asma. Baiklah, sekian jawaban dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.